yang terbaik, cari yang menjadi yang terbaik itu dengan tujuan berilmu. Jadi harus mencari ilmu, dan ilmu kita ternyata sudah lengkap dalam Al-Quran. Nah, baru masuk ta'muruna bil ma'ruf. Ta'muruna bil ma'ruf itu adalah mengajak kepada apapun yang dicintai Allah. Nah, di situ beratnya kalau kita tidak berilmu, kita tidak tahu apa yang dicintai Allah. Kemudian watanhauna 'anil munkar. Mencegah apapun yang dibenci oleh Allah. Hanya orang berilmu yang mampu. Nah, setelah kemudian dilakukan hal yang 3 tadi, baru ada chance waktu minu nabillah. Baru ada kemungkinan beriman. Jadi beriman itu lebih berat daripada berilmu. Jadi kalau kita berilmu saja tidak mampu, jangan harap kita punya iman. Nanti kita masuk ke sana. Makanya kita akan melihat Al-Quran sekarang dari sisi sains dan teknologi. Ini kenapa ini dia? Bentar ya, ada yang salah ini. Ulang lagi sharingnya. Oke. Nah, referensi pengajian. Hari apa di sana sekarang? Tetap ya, Sabtu ya. Sabtu ya. Sabtu, masih Sabtu. Sabtu, oke. Alhamdulillah, Sabtu. Oke, referensi pengajian kita, kalau ada yang bertanya, referensi utama kita adalah Al-Quran. Ya, kemudian yang berikutnya adalah paper-paper yang sudah kami hasilkan, yang saya bahas secara pribadi, ketertarikannya berasal dari Al-Quran. Dan untuk mengulang paper-paper tersebut, karena rujukan dalam membicarakan ilmu Allah harus jelas rujukannya, tidak bisa apa katanya saja. Nah, di sini Mas Bagus harus baca paper ini. Oke, boleh pergi ke Google Scholar yang 3 minggu lalu kami perlihatkan. Boleh baca, klik di sini. Nah, kelihatan nanti di sini basisnya ketika saya melakukan riset ini, basisnya Al-Quran. Oke, nah semua peserta di sini, adik-adik semua akan baca minimal 1 buat minggu depan. Ada kuis nanti minggu depan. Ada kuis. Nama Mas Bagus nanti paper mana yang sudah dibaca. Oke, nah lihat 2020. Nah, show more. Kalau Mas Bagus sudah selesai, Mbak ST baca sudah selesai, lanjut. Ini masih 2020. Silakan baca apapun yang tertarik. Karena semuanya berbasiskan Nur dan Zarah. Nanti kita masuk situ. 2019 ya. Ini supaya agak cepat, supaya menarik, bahwa pembicaraan kita ada rujukannya jelas, dan tidak apa katanya, tapi adalah pengalaman pribadi dalam mendalami Al-Quran. Nih, kalau masih Mbak ST, wah saya sudah selesai baca semuanya, klik show more. Tuh, klik show more, nanti ketahuan lagi. 2018. Paper-paper ini ada yang ditulis, dipublish di Science, di Nature, Physical Review Letters, ya, Nature Physics, Physical Review B, silakan Nature Communications. You have enough material to think, to discuss. We have enough material to discuss Al-Quran, from Al-Quran to become science and technology. Ya, silakan adik-adik. Jadi kalau ada yang bertanya, apa rujukannya? Mudah-mudahan bisa jawab ya, bantu jawab. Rujukannya adalah Al-Quran dan publikasi ilmiah. Oke, jadi kitab kita jelas mudah-mudahan. Nah, kita lanjut. Bentar. Maka dari pelajaran kita, tentang cahaya, maka ketertarikan saya pada cahaya bermula dari surat Nur 35. Itu dari kecil ketertarikannya. Nah, untuk bisa proses mengerti surat Nur 35 butuh waktu 30 tahun lebih. Jadi untuk bisa mengerti apa itu nur,
butuh waktu 30 tahun lebih bisa mengerti. Bagaimana caranya selama 30 tahun itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi untuk mendalami satu ayat Allah, kita disuruh bersungguh-sungguh memikirkannya pada saat siang, pada saat malam. Pikirkan saat malam, siang pikirkan tentang cahaya. Malam, pikirkan tentang cahaya. Kapan saat berpikirnya? Saat yang bagus berpikirlah saat kita jalan. Jadi zikir kita adalah memikirkan tentang cahaya. Saat kita jalan, pikirkan cahaya. Saat kita duduk, pikirkan cahaya. Saat kita berbaring, pikirkan cahaya. Pikirkan siang malam, Mas Bagus. Kecuali pada saat sholat. Pada saat sholat yang kita pikirkan adalah alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Pada saat sholat yang kita pikirkan adalah Allah dan kematian. Sisanya pikirkan tentang cahaya. Nah, memikirkan tentang cahaya, itu dia yang menghasilkan lapis legit nanti kita masuk. Jadi setelah memikirkan cahaya selama berhari-hari, berbulan-bulan, buat rumusnya. Jadi untuk bisa mengerti ayat Al-Quran, ya, setelah 30 tahun, lihat alat di depan ini. Ini basisnya adalah supaya sekarang saya bisa bermain-main dengan cahaya. Nah, jadi dari ayat Al-Quran, untuk bisa kita implementasikan menjadi kenyataan, maka ayat Al-Quran adalah basisnya kita adalah kalamullah. Jadi dia bukan bahasa, dia kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian adik-adik boleh translate ke bahasa apapun. Oke, tapi saat dia ditranslasikan dari kalamullah menjadi bahasa lain, baik bahasa Arab sekalipun, bahasa Sunda, bahasa Jerman, bahasa apapun lah, maka dia mempersempit makna. Oke, mempersempit makna. Artinya apa? Translasi dari kalamullah menjadi bahasa-bahasa sehari-hari, itu baru satu tahap. Kemudian tahap berikutnya dari bahasa sehari-hari itu harus ditranslasi ke matematika. Jadi harus ada rumusnya. Jadi setiap ayat itu ada rumusnya. Dari rumus matematika, turunkan lagi dia menjadi rumus fisika, rumus kimia, biologi. Dari rumus fisika, rumus kimia, biologi, baru kemudian menjadi sains dan teknologi. Setiap bagian ayat itu menjadi sains dan teknologi. Jadi tidak cukup hafalan Al-Quran bagus, but it's far from enough. Mengartikan dari kalamullah menjadi bahasa lain, it's very good, but not sufficient. You have to be strong in math. You need to be able to construct very, very strong math from the Al-Quran, and then you put units, it becomes physics. Okay, now you can go there. Kemudian dari cahaya ini, apa ketertarikan saya berikutnya? Karena yang saya mau kejar adalah zarah. Yang saya mau kejar, saya ingin bermain-main dengan zarah. Maka banyak ayat-ayat tentang zarah di Al-Quran, ya, di mana dahulu saya diberitahu zarah itu sebesar biji sawi. Sekarang ini zarah bagi saya bukan biji sawi. Zarah bagi saya adalah 4 hal. Pertama,
Namanya spin. Pernah dengar nama spin? Oke, kemudian apa berikutnya? Charge. Charge di sini ada elektron, ada hole. Oke, kemudian ada orbital. Kemudian ada lattice. Jadi 4 zarah ini jauh lebih kecil daripada biji sawi, karena biji sawi ukurannya milimeter, sementara satu jenis elektron saja bisa berkurang 10 pangkat minus 18 meter. Jadi biji sawi tidak ada apa-apanya kecilnya sekarang. Jadi 10 pangkat minus 18. Maka saya harus mengejar alamin, saya harus mengejar ke alam elektron, dan alam alhamdulillahirabbil alamin, alam yang banyak. Sesuatu yang bisa masuk dari alam satu ke alam yang lain adalah nur. Nur bisa masuk dia ke alam elektron, maka saya akan bermain-main dengan elektron. Maka saya akan membuat lapis legit yang saya buat berbasiskan zarah dengan pengaduknya adalah nur. Apa pengaduknya, Mas Bagus? Nur. Nah, sekarang kita lihat alamnya Allah. Oke. Wah, tinggal sebentar lagi. Ini halaman terakhir. Kita sambung 3 minggu lagi. Oke. Masih. Memang begitu. Satu hari itu kita kan maunya istiqomah. Saya mau ini nanti halaman berikutnya. Maka kita akan melihat pertama adalah alamin, alamnya Allah. Kenapa? Saya ingin tahu berapa besar badan saya, wujud saya ini di hadapan Allah, dan seberapa kecil zarah yang ingin saya kejar. Kenapa? Satu zarah di tubuh kita, dia akan bersaksi nanti di padang mahsyar. Maka kita harus mengenal zarah itu apa. Yang bersaksi bukan biji mata saja. Elektron yang di biji zarah, elektron yang di biji mata kita akan menceritakan semua kelakuan kita. Satu elektron, makanya lama di padang mahsyar nanti, subhanallah, jutaan tahun, ribuan jutaan tahun. Wallahu a'lam bishawab. Jangan dikira sebentar, karena satu makhluk akan berceritakan semua tentang kelakuan kita. Oke, nah kita lihat sekarang bagaimana besarnya tubuh kita dibanding ciptaan Allah. Kelihatan? Sudah kelihatan? Kelihatan. Nah, ini adalah 10 juta tahun cahaya jaraknya dari Milky Way. Jadi Allah ketika menciptakan tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail, ketika Allah ciptakan siang di sini adalah penciptaan Allah terhadap cahaya dan memakai cahaya menciptakan semua makhluk yang ada. Jadi Allah memakai cahaya, makanya saya memakai cahaya untuk mengerti makhluk yang lain. Lihat, ini adalah 10 juta tahun lamanya Milky Way. Nah, sekarang ukurannya 10 pangkat 23 meter. Ya. Coba kita saksikan, kita perkecil. Nah, 1 juta tahun cahaya. Ini 10 pangkat 22 meter. Mas Bagus berapa tingginya? 175 ya, 175. Oh, tinggi itu. Dibanding ini tinggian mana, Mas Bagus? Jauh. Kecil banget ya dua ini. Ada kelihatan di sini Mas Bagus di foto sini? Nggak ada. Belum kelihatan. Nanti kita lihat ya. Nah, kita perkecil 10 pangkat 21. Our galaxy. Jadi kalau kita lihat ciptaan Allah, fil art, bagi saya fil art tidak hanya di bumi, tapi semua jagat raya, ya, ini semua adalah art, fil art. Jadi bukan hanya bumi, karena sebentar lagi kita akan ke planet Mars, sebentar lagi kita akan planet yang lain dengan equipment kita. Maka itu adalah art, fil art. Maka di sini
Ini diciptakan oleh Allah, galaksi ini semua untuk Mas bagus. Supaya apa? Takjub dengan kehadiran Allah. Dan semuanya sudah dibuat Allah dilingkupi dengan sunnatullah. Disitulah Al-Quran. Semua ikut Al-Quran. Semua titik ini, titik-titik yang ada di sini, itu jauh lebih besar daripada tata surya kita. Satu titiknya lebih besar daripada tata surya kita. Dan semua akan bersaksi nanti di padang mahsyar. Dan cahaya bisa masuk dari ujung kemanapun dia masuk, karena cahaya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bahkan dia masuk kemana-mana. Oke, kita masuk. Maka kita lihat 1 tahun cahaya galaksi. Lihat, ini titik ini penuh dengan makhluknya Allah. Satu titik kecil ini lebih besar daripada bumi, lebih besar daripada matahari dan galaksi kita. Ya. Kemudian kita lihat, begitu lihat betapa kayanya ciptaan Allah. Maka Allah perintahkan kita mengerti satu ciptaanku, kata Allah, 60 tahun kamu saya kasih hidup, mengerti satu ciptaanku, dari Al-Quran kamu ambil, jadikan dia sains dan teknologi, maka menghadaplah pada saya berikutnya. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Jadi kita menghadap Allah itu dengan ilmu dan iman. Jadi tidak ada iman tanpa ilmu. Ilmu dikejar terlebih dahulu. Nah, kemudian lanjut. Milky Way, galaksi. Ya, lihat betapa ya Allah semuanya hidup. Semuanya hidup. Karena semuanya hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua bintang-bintang ini hidup. Dan dia punya masa hidup. Namanya lifetime. Ada masa hidupnya jutaan tahun. Ada masa hidupnya ribuan tahun. Ada masa hidupnya billions tahun. Dan masa hidup Mas Bagus berapa insya Allah? Puluhan lebih-lebih, nggak tahu Allah alam. 26 lebih plus dah, alhamdulillah. Mudah-mudahan 60 sampai 70 kalau lebih bonus, insya Allah. Belum tahu. Amin. Oh, dia optimis. Maka kalau belum tahu belajar yang kenceng, belajar yang banyak. Oh, karena apa? Karena apa? Iqra terlebih dahulu. Kemudian baru disanding dengan Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Nanti kita masuk sana satu-satu. Oke, ini 10.000 tahun. 10 tahun cahaya dari bumi. Lihat, subhanallah. Bagaimana kita mau sombong pada saat ini, dan apalagi nanti di pada mahsyar. Jangankan pada mahsyar. Saat ketemu malaikatul maut, hilang rasa sombong. Tidak akan ada satupun. Kalau kita tidak memakai Al-Quran sebagai basis kita sehari-hari saat ini, maka Al-Quran akan hilang dia pada saat sakratul maut dan hilang selama-lamanya. Nauzubillah min zalik. Makanya pakai Al-Quran sebagai referensi utama, sebagai satu-satunya referensi bahkan. Nah, matahari. Lihat, itu satu titik matahari. Tak ada apa-apanya matahari kita. Kecilnya luar biasa. Ya. Nah, kemudian matahari bertambah besar. Nih, lihat. Matahari yang diciptakan Allah jutaan tahun yang lalu. Jadi penciptaan galaksi itu bukan 10 tahun yang lalu, bukan 1000 tahun yang lalu. Itu billions years ago. Kemudian kapan lamanya? Galaksi ini kalau dalam saintis, dia masih bertahan jutaan tahun lagi. Jadi jangan dikira kiamat begitu cepat, apalagi 5 tahun lagi. Nauzubillahi min zalik. Bahwa ilmu sains itu lebih penting. Jadi ketika kita kalkulasikan segala macam, kita harus berbicara fakta nyatanya seperti apa. Maka dari penciptaan alam galaksi ini, hidup di bumi ini masih akan bertahan sejuta tahun lagi. Jadi di alam kubur bakalan terlalu lama. Hidup cuma 60 tahun, ya, di alam kubur bisa jadi 1.000.000 tahun terlebih dahulu. Maka selama 1.000.000 tahun, beruntunglah yang punya amal baik lebih banyak, maka merugilah yang punya dosa lebih banyak, yang tidak ikut Al-Quran.
Nah, di sini kita pentingnya mengerti ciptaan-ciptaan Allah. Jadi kita tahu lifetime namanya. Bahwa mengukur hidup itu butuh lifetime dengan cahaya. Dan itu ada tekniknya, spektroskopi. Ada lifetime-nya femtosecond, ada lifetime-nya panjang, ada yang lifetime-nya billions years. Oke. Nah, di situ harus kita mengerti bahwa kapan itu kejadian penciptaan dan kapan kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya ikut sunnatullah. Nah, kita lihat lebih dekat. Baru masuk sel tata surya nih. Setelah sekian panjang perjalanan kita, 10 pangkat 23 tak kelihatan satu pun. Ya, 10 pangkat 23 sampai 10 pangkat 14 meter baru kelihatan tata surya, dan itu pun masih 100 billion kilometers away. Kemudian kita perkecil. Nah, ini dia solar panel, our solar system. Solar panel lagi. Nah, orbit. Nah, sekarang kelihatan ada Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter. Ya. Nah, kelihatan sekarang bumi. Maka ayat ini, ayat Allah, surat Yunus, dan saya perlihatkan dulu ya, supaya kita mengerti bahwa Allah menciptakannya semuanya dengan teratur. Dan semua ikut Al-Quran. Oke, kita lihat sekarang. Maka Allah, apa kata Allah? Huwaladzi ja'ala syamsa diya. Kata Allah, dia menciptakan matahari bersinar, ya, bulan bercahaya, karena waktu kita agak pendek. Kemudian Allah tetapkan manzilah-manzilah itu namanya orbital. Semua punya orbital. Orbital itu laksana rumah. Dia ikut edaran. Ketika Allah perintahkan kamu beredar dari satu titik ke titik lain, maka dia akan beredar dari titik A ke titik B sampai dia kullu nafsin dha'iqatul maut. Bagi perjalanan bulan, supaya kamu mengetahui bilangan tahun, pergantian perhitungan waktu, dan Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak-haknya. Di sini adalah aturannya Allah, sunnatullah, rumus semuanya. Dan dia menjelaskan kebesaran tanda-tanda kepada orang-orang yang berilmu. Jadi semua kita ada umat Muslim yang kuat di astronomi. Kuat di astronomi itu artinya apa? Papernya ada di paper Nature, di paper Science. Ada yang kuat di fisika, papernya Nature dan Science. Ada yang kuat di biologi, paper Science. Sehingga dia mengerti ayat-ayat Allah dan diterangkan kepada yang lain. Oke, waktu kita habis. Kita sambung minggu depan. Kalau beruntung bukan minggu depan. 3 minggu lagi lah, 4 minggu lagi. Tanya jawab. Jazakallah khair Profesor Andrivo atas penyampaian materi. Ngeri sedap sih kalau udah ngomong kayak gitu. Yuk, udah langsung Pak, ada pertanyaan dari Sofi. Silakan langsung aja mungkin Sofi kalau mau bertanya. Dinyalain. Enggak, itu tadi kepencet, sorry. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa langsung bertanya. Ya, silakan guys. Assalamualaikum Prof. Ini saya pertanyaannya agak aneh tapi ya. Jadi nggak ada yang aneh. Jadi gimana caranya kita munculin rasa penasaran gitu pas kita baca satu ayat di Al-Quran gitu. Soalnya kadang-kadang kan sekarang misalnya kita baca Al-Quran terus membaca artinya, oh iya ini. Kadang ada hal-hal yang oh iya ini emang udah ada gitu, tapi kayak kita sempat baca artikel yang berhubungan sama itu gitu, terus kayak oh ya emang udah ada di Al-Quran, tapi gimana caranya sebenarnya kalau itu ditelisik lebih dalam gitu, benar-benar dipahami, ada hal baru gitu sebenarnya, kayak ilmunya tuh lebih dalam dari itu gitu.
Tapi gimana caranya memunculkan perasaan, ayo ini pasti ada sesuatu gitu di dalam sini. Very good. Ya, very good. Nah, itu pertanyaan yang luar biasa bagus. Karena memang beratnya sekarang adalah tidak ada contoh. Okay. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada adik-adik. Hati-hati dalam cocok mencocokkan. Namanya ilmu cocologi. Hati-hati. Okay. Mencocok-cocokkan apa yang kejadian di alam dengan Al-Quran itu berbahaya. Yang harus kita lakukan, yang saya lakukan, ambil Al-Quran, extract the knowledge of the Al-Quran. Jadi ketika Allah berkata tentang fil ard, hari ini kita belajar fil ard bukan hanya bumi. Fil ard itu semua yang Allah ciptakan yang tadi kita lihat, semuanya masuk fil ard. Kenapa fil ard yang kita ganti dengan bumi itu karena translasi bahasa. Sementara secara saintifik bumi bukan hanya fil ard, di sini termasuklah dia bulan, dia tata galaksi kita segala macam. Jadi dia masuk satu sistem besar. Maka ambillah Al-Qur'an, setiap bagian kecil dari Al-Qur'an dia akan menghasilkan infinite new science. Infinite. Tapi tidak bisa langsung Mbak Esti tiba-tiba hari ini baca, malam nanti dapat. Tidak bisa, dia butuh 10 tahun, kata Allah. Bisa 20 tahun istiqomah, karena yang dicintai Allah adalah istiqomah, ibadah yang terus-menerus. Makanya tadi kita sudah pakai ayatnya. Lihat, Ali Imran 190. Mulai dari 189 bagus. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi tiap malam, siang malam kita pikirkan tentang sains yang ayat kecil itu. Kemudian Mbak Esti tulis rumusnya, tadi kita udah belajar. Tulis matematikanya. Nah, itu keinginan itu intrinsik. Intrinsik itu dia tidak bisa istilahnya itu dipaksakan. Ketertarikan kita punya jodoh, nanti di bagian Al-Quran itu kita punya jodohnya. Kemudian bagaimana kita setelah siang malam kita pikirkan, apa caranya? Nah, di situ alladzina subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Ya kan, siang malam segala macam. Kemudian kita pikirkan saat kita jalan. Jadi Mbak Isni ke kampus itu, ke kampus, pikirkan tentang ayat tadi. Dia berhubungan dengan misalnya Brownies equations. Dia berhubungan dengan misal money body problems. Menarik jadinya. Dia berhubungan karena kita tadi belajar tentang zarah 4 hal. Zarah adalah spin, chart, orbital, dan lattice. Nah, disitulah new science yang sekarang saya kejar dari zarah tadi. Kenapa? Zarah tadi berhubungan dengan cahaya, dia akan menghasilkan semua future teknologi kita adalah cahaya, light matter interactions. Maka semuanya pakai cahaya. Sekarang kan kita pakai cahaya. Mas bagus kalau hidup di zaman saya dahulu, tidak ada komunikasi pakai seperti ini. Pakai burung balam. Diikat di kakinya. Terbang dia burungnya. Kemudian tunggu dulu 3 bulan. Itu kalau burungnya nggak dimakan orang. Baru balik lagi. Lihat, perbedaannya dahsyat sekali. Dan teknologi yang kita lihat sekarang ini berasal dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi kita masuk ke sana kalau diizinkan Allah. Benar-benar terjawab Mbak Esti ya. Jadi cari teman yang mau berdiskusi, kemudian Mbak Esti pikirkan bagaimana memecahkannya. Don't think it's gonna be fast. It will take some time. Karena apa? Allah akan memperlihatkan kepada kita bahwa kita makhluk yang penuh salah. Setiap kita salah, Rabbana ma khalaqta hadza batila.
subhanaka faqina adzabannar. Jangan takut salah, tapi takutlah saat kita tidak istighfar pada saat salah. Jadi ketika saya salah dalam eksperimen, alhamdulillah saya ya Allah makhluk lemah penuh saya. Jadi alhamdulillah. Jadi selalu hamdallah. Kenapa? Allah perlihatkan saya penuh salah. Jadi 99 kali salah terus. Nanti Allah kasih hadiah 1 kali benar. Begitu mengkaji ayat Al-Quran. Jadi tidak ada yang langsung merasa 1 benar. Kalla, kata Allah. Kamu kalau berhenti mengkaji ayatku, Al-Alaq 6 dan 7, maka keterlaluan. Jadi orang yang merasa dia sudah benar, dia tidak iqra dengan tepat, maka dia menjadi celaka. Al-Alaq 6 dan 7. Oke, jadi sekali lagi iqra kita harus tepat. Kalau tepat iqra kita, maka jadilah ayat Al-Quran itu menjadi sains dan teknologi. Termasuk angka-angka, hitung-hitungan. Saya insya Allah sudah mengalaminya. Jadi enggak istilahnya bukan sekedar renung-renungan. You can already see it now. Mudah-mudahan ini ya Mbak Esti ya. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Silakan Mbak Ninik langsung mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, saya mau nanya nih, gimana caranya ikhlas untuk menuntut ilmu ya? Saya lagi ada kesusahan. Ikhlas menuntut ilmu, oke. Ya, itu pertanyaan yang sangat penting dan saya paling suka itu karena saya tahu betapa kesalnya menuntut ilmu. Ya, apalagi baca baru 1 baris tertidur. Nah, kita lihat sekarang. Adik-adik semua, maaf saya sharing dulu ya. Supaya kita punya tujuan yang sama. Lihat di sini. Mana dia kesukaan kita? Ini dia kesukaan kita. Oke. Pertama, perintah menuntut ilmu adalah perintah paling mendasar dalam Islam. Jadi, kalau kita ada rasa tidak senang dalam menuntut ilmu, mungkin banyak lingkungan faktornya, tapi harus cari sehingga apa? Ada sesuatu yang kita cintai. Yang saat itu kita mencintai itu, walaupun kita tidak mengerti, kita kejar, kita tuntut. Kenapa? Dia iqra, menuntut ilmu, itu adalah perintah pertama, iqra. Iqra, tanpa iqra, tidak bisa yang berikutnya. Berikutnya adalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bukan bismi rabbikal ladzi dulu, tapi iqra terlebih dahulu, baru bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, tuntut ilmu, pada saat menuntut ilmu itu, Allah beri apapun yang terlihat sekeliling kita, pelajari itu sampai kita mengerti detail. Nah, di sini butuh lingkungan. Tadi Mbak Nini ya, cari lingkungan yang kemudian menumbuhkan rasa, menarik belajar itu. Menarik, sehingga kita selalu menuntut ilmu kemana saja. Kemudian Allah perintahkan, setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, kata Allah. Lihat, cari permasalahan. Lihat masalah di sekelilingmu. Dan Allah mengumpamakan penciptaan manusia adalah yang paling kompleks. Jadi Mbak Nini tinggal lihat dari tubuhnya, lihat lubang hidungnya, lihat giginya, lihat gigi sendiri, lihat mata sendiri, ya kan, lihat telinga sendiri, tanpa kaca, coba tanpa cermin. Mas bagus, bisa lihat telinga sendiri tanpa pakai apapun. Nah, itu. Lihat telinga sendiri aja enggak bisa. Apalagi mau lihat elektron katanya. Itu contohnya. Makanya kemudian Allah perintahkan lagi, Iqra wa rabbukal akram. Allah perintahkan lagi belajar, research. Lihat 2 kali Allah apit research itu, Iqra 2 kali. Ya. Kemudian apa perintah Allah berikutnya? Alladzi 'allama bil qalam. Tulis, kata Allah. Baca, ya tulis, kata Allah. Jadi kita perintah menulis karya ilmiah itu syaratnya wajib.
Harus. Karena apa? Dia akan menjadi amal jariah suatu saat nanti, insya Allah. Tapi yang paling penting adalah, lihat nih, kalla, 3 harkat, 5 harkat Allah. Kalla innal insana layatagha. Celakalah, melampaui batas, kata Allah. Celaka sungguh benar-benar melampaui batas. Siapa? Ar-ra'ahu staghna. Orang yang merasa cukup ilmu. Orang yang merasa, saya sudah selesai S1, saya cukup dah. Mulai saat ini saya bertapa saja. Salah. Tidak boleh. Kita diwajibkan dalam Islam, tidak boleh bertapa. Kita diwajibkan menuntut ilmu sampai sakratul maut. Karena yang kita kejar adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi gelar S1, gelar S2, gelar S3, profesor segala macam itu tidak penting. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, apapun jabatan, gelar segala macam yang dibuat oleh manusia sekalipun, itu miliknya Allah. Tidak perlu kita otak-atik. Kalau Allah berikan kita jabatan tertentu, itu adalah batu loncatan untuk belajar. Jadi bukan berhenti belajar. Mbak Esti setelah S1 tidak boleh berhenti belajar, lanjut S2. Setelah lanjut S2, lanjut S3. Setelah S3, lanjut S4 sampai S-teler. Tidak boleh berhenti belajar. Oke, lanjut cepat nih, bro. Waktunya udah habis nih. Silakan Sofi. Lanjut. Oke, kalau ini mau beneran tanya. Saya mau tanya, apakah ada rujukan di Al-Quran tentang kehidupan selain yang ada di bumi? Jadi semacam ya makhluk yang belum kita kenal mungkin. Terima kasih. Ada. Nah, nanti kita masuk bahasa yang itu. Karena apa? Karena ayat tentang penciptaan art, field art dan makhluk segala macam itu sudah lengkap. Tapi Allah khususkan bahwa Mbak Sofi, Mas Bagus adalah khalifah. Jadi makhluk yang lain apapun namanya, ayam ke apapun yang belum kita kenal, dia walaupun belajar sekalipun ribuan tahun, dia tidak berhak mengatur, mengubah sistem tata surya. Tapi manusia boleh. Dibolehkan Allah karena khalifah tadi. Al-Baqarah 30. Lengkap semua udah. Jadi makhluk Allah itu yang lain namanya alamin. Bahkan elektron pun makhluk Allah. Dia hidup. Dia punya lifetime. Elektron jumlahnya 1 mol 10 pangkat 23. Udah cukup dah itu. Udah bingung mempelajarinya. Oke, jadi sudah ada. Nah, yang membuat kita membedakan kita dari satu yang lain adalah apakah kehadiran kita menjadi rahmatan lil alamin buat makhluk yang lain. Bermanfaat. Jadi jangan kehadiran kita, waduh, ini si fulan datang, ayo, sembunyikan makanan. Jangan, kan kasihan sembunyikan makanan. Tapi, wah si fulan mau datang nih, ayo, keluarkan semuanya. Nah, rahmatan lil alamin. Nah, untuk menjadi rahmatan lil alamin, tidak bisa tanpa ilmu. Nah, disitulah kuncinya kembali ilmu. Nah, singkatnya menjawab tadi pertanyaan Mbak Sofi ya, bahwa makhluk Allah tidak usah ragu, ada. Karena saya sudah melihat misalnya elektron, sudah melihat spin, melihat chart dan semuanya hidup di alamnya masing-masing. Dan dia punya laut juga, sea of electron. Lain kali saya perlihatkan sea of electron. Ya. Karena masih Dasar. Belum. Kalau di Berlin masih sekitar 20 menitan lagi. Oh, itu masih bonus berarti, oke. Silakan Bung Fembi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bagus.
Ustadz izin bertanya, Al-Quran kan adalah pedoman hidup kita, Ustadz. Nah, dalam beberapa maksudnya kadang kita menemukan banyak masalah di hidup ini. Terus ada beberapa ustadz bilang coba kembali ke Al-Quran atau kembali ke ini gitu ya. Tapi kadang-kadang kita cuma baca tapi kadang-kadang belum ngerti artinya, atau misalnya apa sih permasalahan kita hidup ini, terus bisa dicari, yang bisa dicari di Al-Quran gitu kan. Atau misalnya ada beberapa teman juga yang bilang mungkin lu kurang dekat sama Al-Quran, jadi lu nggak bisa nemuin jawaban di Al-Quran. Itu ada nggak sih Ustadz, seberapa yang harus kita lakukan, atau gimana caranya biar dekat sama Al-Quran, biar kita bisa ketemu lah solusi-solusi hidup gitu, Ustadz. Makasih banyak. Assalamualaikum. Alhamdulillah, bagus pertanyaannya. Referensi pertama, apakah kita dekat dalam Al-Quran? Dan di situ artinya di sini maksudnya tadi siapa namanya tadi ya, maaf nggak kelihatan. Fembi Pak. Febi. Prof. Ya. Oke, Mas Febi ya. Nah, ya. Mas Febi, maka ada 3 konsep. Pertama namanya doa. Oke, Mas Febi berdoa. Semua makhluk berdoa walaupun dia tanpa sadar sekalipun. Yang kedua namanya ikhtiar. Ini setiap permasalahan kita selalu pakai 3 jurus ini. Ini sakti jurusnya. Mandraguna. Lebih sakti daripada ajian serat jiwa, insyaallah. Oke, pertama namanya doa. Yang kedua ikhtiar. Oke, yang ketiga tawakal. Di sini saya ingin menekankan pengertian tawakal. Tawakal di sini bukan berserah diri begitu saja. Tawakal di sini adalah mengerti hukum sebab akibat dari ikhtiar. Oke, jadi bukan berserah diri. Ya begitu, ya memang nasib saya begitu. Bukan, kita tidak boleh begitu sama Al-Quran. Tawakal adalah kita mengerti hukum-hukumnya Allah, hukum sebab akibat. Misal nih, saya punya masalah haus, tapi tidak ada ilmu. Pada saat saya sekarang, saya tidak punya ilmu bahwa haus dihilangkan dengan air, dahaga. Maka saya berdoa, ya Allah. Pertama yang saya lakukan, saya berdoa, ya Allah, saya haus. Maka saya mau ikhtiar, saya akan cari obatnya. Karena ikhtiar itu hukumnya rukun. Wajib kita rukun untuk hidup, bertahan hidup itu, hukumnya wajib. Ya. Kemudian saya ikhtiar, maka saya makanlah misalnya batu. Karena saya belum tahu obatnya air. Ya kan? Nah, daripada saya ganti deh Mas Bagus. Nah, Mas Bagus jadi percobaan mulu. Kemudian Mas Bagus diambilnya batu, dimakannya lah batu sama Mas Bagus. Hilang enggak dahaganya Mas Bagus? Tidak hilang. Karena apa? Karena ikhtiarnya tidak cocok dengan dahaga. Jadi batu penting dan bagus, tapi tidak, ikhtiarnya bukan untuk menghilangkan dahaga. Maka itu disebut dengan tawakal. Saya mengerti bahwa ikhtiar saya salah. Salah dalam artian adalah tidak cocok, karena batu memang makhluk Allah, dia bagus. Dan dahaga juga makhluk Allah, tapi tidak dia, tidak obat, tidak syifa dia. Nah, apa yang dilakukan? Saya berdoa lagi, saya ganti ikhtiar saya. Nah, setiap saya ganti ikhtiar saya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi tidak boleh kita hanya duduk saja dimanapun. Duduk saya di masjid, tiba-tiba solusi ada. Tidak ada, karena sunnatullah bukan begitu. Sunnatullah adalah doa, ikhtiar, tawakal mengerti hukum sebab akibat dari ikhtiar tadi. Maka suatu saat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Mas Febi akan menemukan namanya ihdinas siratal mustaqim setelah 99 kali percobaan yang salah mulu. Ya, jadi setiap kali nanti salah, bukan begini jawabannya, catat bahwa itulah penghilang nanti yang menjauhkan Mas Febi dari azab neraka. Begitu kan Allah. Oke, jadi ingat pengertian tawakal. Kita dilarang hanya duduk saja, kemudian pas
serah saja kumaha engke. Nggak boleh begitu kumaha engke itu teh. Yang boleh adalah kita harus all out, cari solusinya, karena setiap masalah Allah sudah buat solusinya. Kita belum tahu solusinya, berarti belum berilmu. Belum berilmu, maka kita kembali pada Al-Quran. Kita belum mengerti, jangan menyerah. Karena Al-Quran memang dibuat untuk orang yang tidak menyerah mencari ilmu. Jangan menyerah. Maka Mas Febi boleh bertanya, cari guru, segala macam. Maka insya Allah selalu ada jalan. Ingat bahwa orang yang mendekatkan diri pada Al-Quran bukan berarti masalah hilang. Bisa jadi masalahnya double. Tapi Allah bersama orang-orang tersebut. Oh iya, kita belum belajar. Kita akan masuk suatu saat bahwa sebagai Muslim harus sholat di masjid 5 waktu. Nanti kita masuk. Lanjut. Mudah-mudahan terjawab sedikit ya Mas Febi ya, menambah semangat. Jadi jangan berhenti. Ingat tawakal tadi. Ingat tawakal itu tidak menyerah, tidak berpasrah begitu saja, tapi mengerti hukum sebab akibatnya Allah. Itu yang disebut dengan tawakal. Ustaz, kira-kira malam hari nggak nanti di sana? Ustaz, di sana udah jam 10 lewat ya, udah mau 10:30 ya, Pak? Apa-apa? Di sana ya? Nggak apa-apa, insya Allah. Oke, kalau gitu terakhir deh mungkin ini. Benar. Pokoknya Soalnya waktu asar ini supaya jangan terlambat sholatnya. Nggak, asar kita masih sekitar ada 10 menitan. Apa lanjut? Nggak masalah. Bahkan nanti Rehan. Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan, saya Rehan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sebenarnya pertanyaannya lumayan ini banget Ustaz, kayak udah banyak ditanyain juga mungkin. Cuman kita kan kuliah itu gimana caranya supaya ikhlas itu mencari ilmu, bukan untuk karena untuk cari duit gitu Ustaz. Misalnya contoh saya kuliah misalnya tentang engineering. Ya. Kita kuliah karena pengen dapat kerjaan yang bagus misalnya, atau S2 supaya dapat gaji yang lebih baik dan lain-lain. Tapi kan akhirnya orientasinya ya karena uang ya, walaupun uang itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Tapi kalau Ustaz kan memang tadi Bapak menjelaskan tentang cahaya dan lain-lain, itu kelihatan ada passion-nya yang untuk mencari kebenaran dalam Al-Qur'an gitu loh. Ini mungkin jadi sama kayak misalnya KST juga. Jadi kayak gimana caranya kita cari ilmu, tapi memang orientasinya itu menguak keajaiban-keajaiban yang Allah berikan di dunia ini. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, bagus. Ini bagus banget Mas Rehan. Jadi Allah sudah berkata, wa may yurida thawabad dunya wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala wa may yurida thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurida thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Kata Allah, kalau Mas Raihan mencari dunia, Allah kasih dunia, insyaallah. Allah janjikan dunia. Tapi kalau Mas Rehan mencari akhirat, Allah kasih dunia dan akhirat. Ngerti? Jadi kalau kita minta dunia, Allah janjikan kamu dunia. Allah janjikan kita dunia. Tapi orang minta akhirat, Allah janjikan dua-duanya, dunia dan akhirat. Jadi Mas Rehan sudah tepat, kuatkan dunia. Tapi sekarang sejalan dengan kuatnya dunia, karena belajar, lihat sekarang. Maka yang dikejar pelan-pelan adalah akhirat. Mas Rehan sudah tepat jalannya, jangan takut. Kita balik kepada Ali Imran yang tadi, supaya semua bersemangat bahwa langkahnya sudah tepat, insya Allah. Semua lihat, silakan untuk Ali Imran 110. Supaya sebelum beriman, kita sudah belajar tadi. Lihat langkah-langkahnya.
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Jadi Mas Rehan, langkahnya sudah tepat. Yang pertama adalah memang harus menjadi kuat. Kuat dalam artian ilmu. Sekarang diganti, bukan dunia, bukan pekerjaan segala macam, tapi cari ilmu. Karena ketika kita mendapatkan ilmu, maka Allah akan menguatkan apapun yang lain. Ya otomatis. Orang berilmu, dia bisa hidup di mana saja dan dengan ilmunya dia menjadi rahmatan lil alamin. Orang yang berharta, ya, dia bisa kuat, tapi dia akan kehilangan hartanya. Ilmu tidak kehilangan ilmunya. Harta kehilangan hartanya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggalkan sampai detik ini adalah Al-Quran, ilmu. Okay. Ilmu, akhlak di situ, buahnya dari segala macam. Maka dari ilmu ini, ingat 3 hal. Pertama, Allah. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Yang pertama, Allah. Yang kedua, Mas Rehan melihatnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ini bukan option, adalah orang tua. Ahsan kepada orang tua. Ahsan kepada orang tua. Ahsan kepada orang tua ini, dia tidak sekedar baik. Dia sebaik-baik mampu kita. Sehingga kita tidak mungkin lagi lebih baik dari itu. Ahsan kepada orang tua. Contoh ahsan. Misal Mas Rehan sudah punya pendapatan scholarship. Misal 1.000 euro. Ya, maka ahsan kepada orang tua minimal mulai 51% kirim ke orang tua. Harus lebih banyak, orang tua harus lebih banyak daripada kita dapatnya. Nah, di situ akan timbul kenikmatan karena kehidupan, kekayaan, kekuatan kita, ilmu ya di dunia ini, harta yang diberikan pada Allah, rezeki yang diberikan Allah pada kita menjadi bermanfaat, nikmat jadinya. Oke, Mas Rehan, 3 hal tadi. Jadi jalannya sudah tepat. Sekarang yang dikejar adalah lihat. Sehingga apa? Sehingga ketika Allahu Akbar, ada yang menyebut Allah, bergetar hati ini. Kalau hati ini belum bergetar, berarti belum ada iman. Belum ada iman. Jadi sampai bergetar dia. Sehingga kita merindukan 5 waktu sholat. Kita yang merindukannya. Tapi itu tidak mungkin terjadi kalau belum berilmu. Makanya berilmu dulu. Berilmu, setelah berilmu, ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang-orang lain untuk melakukan apa yang dicintai Allah. Apa yang dicintai Allah. Dan baru watanhauna 'anil munkar. Kita cegah, larang orang-orang apapun yang tidak dicintai Allah. Wa tu'minuna billah, dan barulah kamu bisa beriman. Jadi jalannya sudah tepat insyaallah. Sudah terjawab Mas Rehan ya? Iya, makasih Ustaz. Oke, lanjutkan itu. Alhamdulillah, insyaallah Ustaz, jazakallahu khairan katsiran sekali lagi atas penyampaian materinya. Insyaallah buat teman-teman semuanya yang mungkin baru atau yang emang udah lama, nanti insyaallah series ini bakal lanjut lagi. Nanti insyaallah buat termin next termin insyaallah bakal dikabarin lagi sama teman-teman dari WKT Vision Shaft. Kalau gitu kita akhiri aja Ustaz, kajiannya pada kesempatan kali ini. Insyaallah nanti bakal ada lagi, jadi jangan kemana-mana, stay tune. Alhamdulillah. Kalau gitu kita sama-sama akhiri majelis kita pada kesempatan kali ini dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kami. Terima kasih sekali lagi Ustadz atas penyampaian materinya sama teman-teman semuanya, panitia WKT Vision Shaft. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Siap Ustadz, jazakallahu khairan katsiran Ustadz.